Oke, coba kita lepas. Ini harus dipanasin dulu ya. Kalau nggak dipanasin dulu dia susah ya. Panasin kayak gini guys. Yo, buka coba. Biasanya ringan ya. Oke, kebuka kan. Panas ya. Kecuali mobil-mobil Avanza tuh nggak pakai murmur kayak gini. Untuk pembuktian ya. Nah, ini sebuah bukti tuh. Tuh kan. Tuh. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau nggak dibuka kan bahaya, berisik. Lihat guys. Tuh. Kalau nggak bersih, asal-asalan, piye, piye. Tuh. Kan. Ini suatu pembuktian ya. Kalau kita berpengalaman di lapangan ya. Bukan karena kita pintar, bukan ya. Nih, pakai bambu kayak gini nih. Baut L ini ya. Lepas semua. Lepas semua baut L-nya, jangan, pokoknya buka apa yang bisa dibuka ya. Ini khususnya untuk Futura, APT. Ini rentan sekali di sini terjadi sumbatan, apalagi kalau bersih-bersihnya nggak maksimal. Tujuan dan maksudnya untuk melepas suling-suling ini ya, rocker arm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat untuk semuanya, selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Oke, ini untuk video lanjutan yang kemarin ya, yang apa namanya, Suzuki Futura korban oli palsu. Nah, sekarang sudah kita turunkan engine-nya satu paket ya. Dari mulai transmisi, intake, kemudian exhaust-nya kita turunkan semua, nanti kita pretelin, kita acak-acak. Tentunya jangan asal pretel ya. Banyak baut-baut yang harus kita perhatikan sehingga nanti baut-bautnya itu nggak hilang, nggak acak-acakan, terus diusahain dikembalikan ke habitatnya atau ke tempatnya masing-masing ya, karena itu adalah salah satu kerja yang profesional ya, yang profesional. Jadi jangan asal pasang baut ketika kita melakukan overhaul atau turun mesin ya, di unit apapun. Itu harus yang pertama kita perhatikan, wajib, yaitu di bagian baut ya. Oke, kita bongkar. Yang pertama kali kita bongkar tentunya di bagian transmisi ini ya. Bagian transmisi, kemudian intake, exhaust, kemudian bagian depan ya, cover timing belt kita buka semua. Nanti lanjut ke cylinder head, setelah cylinder head baru ke bak oli atau carter. Oke, kita lanjut, kita bongkar, tapi mohon maaf untuk pembongkaran kita cut ya. Oke guys, sudah kita buka separuh ya. Di bagian intake, terus cover ini nih, cover timing belt. Nanti kita cek ininya nih, satu-satu ya. Noken asnya kena nggak ya? Oke bro, kita buka bro. Kita cek ya. Kita cek bautnya, kita pisahkan, jangan sampai bautnya tertukar. Oke, kita buka dua dulu ya. Oke, untuk noken as nomor 2 aman ya. Aman, alhamdulillah aman.
Nanti kita cek semuanya guys. Oke lanjut guys, sudah kita buka catokannya semua ya. Alhamdulillah masih aman semua ya. Masih aman, masih mulus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih mulus. Artinya masih bisa untuk digunakan ya. Nah guys ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih mulus. Alhamdulillah si camshaft atau noken asnya nggak kena ya. Nah, kalau misalkan bersih-bersihnya nggak beres, nggak tuntas, nanti dia tersumbat di sini guys. Lubang-lubang ini nih, 1 nih ya, dari mulai sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan udah dibongkar, sering terjadi di Putura kalau olinya sudah mengerak atau berlumpur, dibongkar asal-asalan, bersih-bersihnya nggak maksimal. Pas dipasang sudah dirakit, dipasang ke unit, tahu-tahu ada sumbatan di sini nih. Kalau nggak tuntas ya, akhirnya apa? Noken as kena, silinder head kena, jadi biaya lagi. Sedangkan ini kan nggak murah ya. Kalau untuk kosongan nih silinder head kayak gini itu 4,5 juta. Kalau di daerah kita ya, kosongan, belum plat kelep atau rocker arem, belum noken as ya. Kalau misalkan lengkap komplit itu sekitar 7 juta. Ada cabutan paling 4 juta 5 juta ya, itu juga kalau ada yang masih bagus cabutannya guys. Karena noken as itu kan berpengaruh. Kalau misalkan udah jelek di bagian sininya nih, udah jelek, udah kena, udah kemakan, itu kan banyak oli yang keluar nanti. Jadi ada kebocoran sehingga ada bunyi kayak bunyi mobil diesel kayak gitu ya. Jadi kasar. Makanya kalau noken as itu harus benar-benar mulus ininya nih. Harus benar-benar mulus, nggak boleh ada apa namanya yang kena ya. Kalau misalkan ada yang kena, ada yang sudah kemakan, olinya bocor sehingga oli tidak merata gitu guys. Itu sering terjadi di mobil Putura ya, apalagi kalau misalkan si rocker arm ininya nih udah pada kena yang pendek nih. Untuk intake yang pendek ya, exhaust yang panjang nih, ini mahal guys. Untuk intake aja di daerah kita itu hampir kena 500 ribuan ya, sebelah ya, belum yang exhaust ya, 1 juta lebih lah, 1 juta lebih. Ya, harus hati-hati kalau bongkar-bongkar mobil APP atau Putura kalau misalkan olinya udah kayak gini nih. Ini korban oli palsu ya. Makanya harus sering-sering rajin ganti olinya yang rekomendasi gitu loh. Oke, nanti kita buka silinder headnya, kita lihat bagian liner atau boringnya. Sekarang kita cek bagian piston ya. Caranya kayak gini nih. Masih aman ya untuk piston, alhamdulillah masih aman. Biasanya kalau udah kena silinder atau boring, kalau kita pukul-pukul kayak gini tuh bunyi ya. Jadi masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk ring seher nanti kita ngobrol dulu sama si pemiliknya ya, karena ring seher kan kalau udah dicopot kita bersihin pasti berubah ya. Nah, untuk sekarang kan dia masih banyak karbon di dalamnya. Kalau misalkan kita bongkar, kita bersihin, masih pakai ring seher yang masih lama atau yang bekasnya, pasti ada kegagalan kompresi ya, meskipun nggak banyak. Nah, untuk rekomendasinya sih kita buka, kita bersihin, diganti ring sehernya, baru maknyos. Oke, sekalian nih sama ininya nih kita cek juga ya.
Bearing ini kan rawan rusak juga karena ada di dalam ya. Timing bel, kalau untuk Futura emang masih aman. Kalau misalkan putus timing belnya, dia masih aman. Tapi kalau untuk T120SS itu yang Mitsubishi, itu pasti kena benturan di bagian piston dan valve ya. Untuk timing belnya masih lumayan, masuk meminimalisir anggaran. Mungkin kalau untuk Suzuki Futura ya masih bisa digunakan ya. Tapi kalau untuk L300 atau T120SS itu jangan dipaksakan. Minimal 4 tahun harus dibongkar meskipun nggak putus. Kadang-kadang mobil baru juga baru 1 tahun 2 tahun ada juga yang putus ya. Nah itu tergantung nasib. Parah guys, sampai si dipstick olinya juga mampet kayak gini ya. Makanya aku bilang jangan sekali-kali fanatik oli ya. Untuk packingnya masih packing bawaannya, ini berarti masih ori, belum pernah dibongkar. Kita paling demen ya kalau misalkan bongkar-bongkar mobil yang belum pernah kesentuh tangan orang lain, tuh paling demen ya. Jadi nanti insya Allah baut-bautnya kita kembalikan ke habitatnya, kita selesaikan dengan rapi sampai mulai pengeleman. Pengeleman juga harus standarisasi, harus ada tekniknya juga ya. Jadi jangan asal lem-lem kayak gini hancur dah mobil orang ya. Nanti kita kasih tahu trik cara pengelemannya seperti apa kalau misalkan kita ingin mengikuti cara lem pabrikan ya. Meskipun kalau di pabrikan itu kan menggunakan robot, tapi kalau kita menggunakan tangan, tapi insya Allah agak persis kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dicek-cek sama orang, seolah-olah mobil atau unit ini belum pernah dibongkar atau belum pernah turun mesin gitu guys. Oke, nanti kita kasih tahu triknya guys. Oke, kita bongkar acak-acak guys. Kita lihat di bagian crankshaft atau kruk asnya. Oke, ini fungsinya kita selalu harus kontrol unit ini di sini ya. Ini kan Viva untuk ke water pump. Nah ini udah keropos, kelihatan ya. Di sininya kuning nih. Ini kuning-kuning kayak gini ini bekas bocor, artinya bekas bocor. Pantesan kemarin pas di tap airnya kita turunkan airnya itu hanya sedikit ya, paling ada 2 gelas ya. Parah sekali guys. Nah ini bekas bocor tuh, kelihatan kuning kan, kedudukan mountingnya kuning, karat ya. Lanjut guys, sudah kita buka karternya ya. Nah ini plat koplingnya ya, plat koplingnya juga habis, kalian nanti tak suruh ganti, kita kumpulkan apa aja yang harus kita ganti. Kalau untuk matahari atau apa namanya, plat cover ya. Nah ini masih bagus kayaknya ya. Nanti kita semprot debu-debunya aja di sini nih, bekas debu plat kopling ya. Kita bersihkan. Terus nanti bagaimana cara mendeteksi si matahari udah lemah atau masih bagus ya, nanti ketika perakitan ya. Oke. Lihat si tensionernya juga udah kayak gini guys. Tensionernya atau mic ya, saringan bawah udah lengket kayak gini nih. Ngeri ya, ngeri. Nanti kita buka satu persatu untuk metalnya guys. Oke, kita buka nomor 1 dulu guys. Kayaknya masih aman ya. Untuk metal-metal kayaknya masih aman karena kemarin juga kan suaranya masih halus ya. Kita buka dulu. Oke guys, lanjut. Alhamdulillah untuk metalnya masih aman semua ya. Masih aman keempat-empatnya. Kemudian metal duduk juga masih aman meskipun situasi dan kondisinya seperti ini ya. Olinya, tapi kalau misalkan nggak langsung ditindak kan bahaya juga ya. Nah untuk crankshaftnya juga masih mulus, mungkin nanti kita lakukan penggantian metal ya. Karena apa, kita selalu merekomendasikan ketika bongkar-bongkar mesin itu meskipun nggak kena di bagian metal sini nih,
kita merekomendasikan untuk ganti yang baru, metal yang bagus ya. Karena apa ya, sebagus-bagusnya metal yang pernah digunakan atau yang bekas ya pasti ada kelonggaran juga di bagian gapnya ya, sehingga terjadi kebocoran. Terus apa aja yang harus dibuka untuk Suzuki Futura atau mobil yang lainnya ya. Nah, baut ini guys, yang L ini nih, ini wajib dibuka ya, wajib dibuka, jangan sampai nggak dibuka. Karena apa, di dalam ini pasti nyocok ya, pasti nyocok. Misalkan kita hanya cuman semprot-semprot pakai steam ya, kita buka, kita lepas si ininya nih, coba dilepas dulu, kita lepas dulu bagian filter olinya ya. Ya udah, kita lepas. Nah, ini kan yang menuju ke kruk as ya, lubang yang ini nih. Meskipun kita semprot-semprot, misalkan dari sini nih, kita semprot-semprot menggunakan steam ya. Kalau misalkan si baut ininya nggak dilepas, kerak pasti ada di dalam, meskipun disemprot pakai steam ya. Itu jangan gegabah kalau untuk APP atau Suzuki Futura ya. Terus L yang ininya juga kita lepas, nanti kita sogrok-sogrok semua sampai bersih lubang-lubangnya ya, sampai bersih. Terus yang sebelah sini juga nih, nah kita lepas juga. Pokoknya tuntaskan, jangan sampai ada kerak atau lumpur yang tersisa ya. Terus bagian karter juga nih, kalau misalkan ragu, ini kita lepas dulu nih, karena di bawah ini tuh ada ruangan ya, tuh tertutup. Dia masuk dari sini oil, kemudian kerak-kerak di dalamnya itu nyocok. Biasanya kalau nggak tuntas di bagian karter, setelah kita rakit, kita pasang ke unit, itu bakal gagal guys, bakal gagal ya, sehingga dia terjadi sumbatan di atas nanti di bagian silinder head. Akhirnya noken as kena, silinder head juga kena, kerjaan 2 kali, terus uangnya juga terkuras banyak guys, kasihan ya. Nah, makanya kita selalu waspada, antisipasi, kita bongkar aja, kita bobok ya, kita bobok di bagian ini nih. Meskipun kita semprot-semprot pakai steam di sini, bahaya guys, bahaya. Yang pasti kita lepas dulu. Untuk plat yang atasnya ini nanti boleh kita pasang lagi guys. Oke, untuk tahap awal pembersihan kita lakukan di bagian silinder head dulu ya. Caranya kita lepas semua baut L ini nih, udah kita kendorin semua ya. Kita buka baut L ini ya. Kita lepas semua. Ini untuk mengantisipasi supaya tidak ada sumbatan lagi nanti ya. Belum dikendorin nih satu nih. Kita lepas semua baut L-nya, jangan, pokoknya buka apa yang bisa dibuka ya. Ini khususnya untuk Futura, APP, ini rentan sekali di sini terjadi sumbatan, apalagi kalau bersih-bersihnya nggak maksimal. Tujuan dan maksudnya untuk melepas suling-suling ini ya, rocker arm ya. Terus di sini kan ada L nih, ada baut L besar nih, ukuran berapa nih? Ukuran 10 ya, ukuran 10. Kita lepas juga guys. Sendirian susah ya.
lepas nih bowling ini ya. Kita lepas semua, kemudian di belakangnya lagi ada L kecil. Kita lepas juga sekalian di atas ya, kalau di bawah nantinya susah. Di belakangnya ya, ini kan depan nih, di belakang. Oke, cara lepas suling-suling kita dorong dari sini ya, dari depan ya, yang baut ini nih. Kita dorong dari depan, perhatikan satu-satu ya. Nah, kayak gini nih. Kerja sendiri guys, anak buah lagi ada urusan katanya ya, karyawan lagi pada libur dulu karena ada kepentingan keluarga. Oke, kita angkat, ada spring di sini ya, kita angkat. Ketuker juga nggak apa-apa guys ya, kalau bisa usahakan jangan ketuker ya, diusahakan jangan sampai ketuker. Oke, kita angkat maning. Oke, suling-suling sudah kita lepas. Tujuan dan maksudnya apa? Karena kita ingin membersihkan lubang-lubang ini ya. Ini sangat berbahaya, rentan sekali. Terus nanti di lubang yang ini kita sogrok-sogrok pakai bambu ya. Pokoknya sampai bersih, nggak ada kotoran tersisa nih kayak gini nih. Nah ini kan pada tersumbat tuh, ya kan? Mampet semua tuh. Kelihatan nggak? Nah ini kalau nggak bersih, nanti pas diinstal, dinaikin ke unit, dihidupkan, dapat berapa kilo, dia langsung kena semua ininya nih. Silinder head kena, noken as kena, paling apes noken as patah. Seminimal-minimalnya sprocket patah ya, jadi dia ngegeser. Makanya kalau untuk unit Suzuki Futura APP itu harus benar-benar hati-hati ya, khususnya yang injection. Ini masih banyak kejadian pas dirakit, diinstal ke mesin gagal ya, bahkan gagalnya lebih parah. Kenapa? Karena harus ganti ini nih, silinder head satu paket ya, itu kan nggak murah, mahal juga. Nah kemudian cara bersihkannya gini guys, kita siram-siram kayak gini dulu. Kalau bisa direndam ya, semalaman direndam pakai solar, kemudian pakai deterjen rinso ya. Kita masih tetap menggunakan dan percaya sini guys. Awas. Nah caranya gini ya, kita kasih dulu sabun kayak gini nih, terus sampai merata ya, sampai merata. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan ya, sampai merata terus. Ini hanya untuk simulasi ya. Nah setelah rata baru kita tinggalin, kita pindah dulu ke tempat yang lain, kita kerjakan dulu yang lain, nanti kita bilas lagi. Insya Allah bersih guys, Insya Allah bersih. Pokoknya harus sabar, harus apa namanya ya, teliti ya, sambil dicek-cekin. Mungkin ada yang part yang harus diganti ya, sekalian kita cek. Terus sampai lubang-lubang ininya juga nih, bagian intake, kemudian exhaust, egg-nya ya, kita bersihin semua guys. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan kotoran-kotoran atau lumpur kerak
yang masih tersisa ya. Harus benar-benar bersih. Nah ini rentan sekali nih lubang yang ini guys, yang kita maksud yang ini nih. Nah jadi kan nyambungnya ke sini guys nih, ke L yang tadi yang pertama kali kita buka ya. Kalau misalkan terjadi sumbatan di sini, ini kan lubangnya kecil, nggak gede ya, lubangnya kecil, terjadi sumbatan, kemudian nggak terlumasi oli di bagian sini, hancur guys ya. Makanya hati-hati, hati-hati. Ini kan udah kayak gini nih. Oke, nanti kita lanjut di bagian blok mesin. Ini untuk tahap awal kita bersihkan silinder head. Yang kedua kita lari ke silinder blok ya, atau blok mesin ya. Nah guys, satu pembuktian ya. Tuh, lihat guys. Tuh, kalau nggak bersih, asal-asalan, piye, piye. Tuh, kan. Ini suatu pembuktian ya, bahwa kita berpengalaman di lapangan ya. Bukan karena kita pintar, bukan ya. Nih, pakai bambu kayak gini nih. Ini terus kita kocok-kocok, kita sogrok-sogrok pakai air ya, kalau udah bersih ya. Kalau udah keluar kotorannya semua tuh. Ini fakta ya, fakta di lapangan seperti ini. Makanya jangan gegabah. Tuh kan, pada keluar kan. Ada keluar. Ini fakta. Gak ada rekayasa ya, kalau kita nggak ada rekayasa ya, kita nggak ngumpet-ngumpetin apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, kita real apa adanya guys. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Pokoknya ini dibersihin semaksimal mungkin ya, sampai benar-benar nggak ada kotoran di dalam, sampai benar-benar bening ya. Kalau misalkan asal-asalan, asal ganti, asal bersihin bagian luar, ini nggak dibersihin, nggak dibuka, kemudian nggak dicolok-colok kayak gini ya, bahaya, pokoknya bahaya guys. Bahaya guys. Oke, selamat beraktivitas guys, tetap selalu berkarya. Semoga kita semua selalu bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Nah kalau untuk yang sela-sela kayak gini nih, yang ngumpet kayak gini guys, kita bikin sikat kawat kecil dari sling bekas gas motor ya. Beli juga ada guys, beli, tapi gak awet ya. Nah kayak gini nih, pokoknya pelan-pelan, yang resik, sabar ya. Insya Allah guys, Insya Allah kalau untuk Andika Motor paling terkenal daerah Pandeglang, paling bersih ya. Semangat. Oke, cara buka mur L ya. Mur L ini harus dibuka semua, karena apa? Karena kan L ini kan saluran oli, pasti dalamnya banyak kerak ya. Ini wajib dibuka depan belakang. Juga yang ini nih. Yang ini ya. Terus di bawah ada tuh dekat si sweet oli juga dibuka ya. Oke, coba kita lepas. Ini harus dipanasin dulu ya. Kalau nggak dipanasin dulu dia susah ya. Panasin kayak gini guys. Yo, buka coba. Biasanya ringan ya. Oke, kebuka kan. Kalau nggak dipanasin susah. Terus pindah lagi ke yang sini guys. Pokoknya ini harus pakai pemanas ya. Kecuali mobil-mobil Avanza tuh nggak pakai mur-mur kayak gini. Bentar, kita cut dulu ya, supaya panas dulu. Bentar. Oke, kita buka. Yo, buka. Tekan-tekan Yan. Nah, itu kan ringan kan.
Pokoknya semua apa yang bisa dibuka ya. Nanti dicolok pakai bambu ya. Colokin pakai bambu. Oke, sebagai untuk pembuktian ya. Nah, ini sebuah bukti tuh. Tuh kan? Tuh. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau nggak dibuka kan bahaya, berisiko ya. Nanti si keraknya rontok, kemudian naik ke atas, tersumbat di bagian atas, di bagian silinder head ya. Sehingga nanti menyebabkan si noken as atau silinder head kena lagi, lebih berisiko ya kan tuh. Nah, ini tembus ke yang tadi ya. Yang pertama kali kita buka, nanti tinggal kita colok-colok pakai bambu, dibersihin, terus pakai lap, pakai sabun. Pokoknya sampai bersih. Diusahakan supaya nggak ada yang hitam-hitam di dalam ya. Nah, kayak gini nih, kan masih kotor. Nah, ini baru kita bersihin berapa persen. Ini belum seberapa. Nanti kita bersihin. Terus nanti kita lanjut ke perakitan ya. Lanjut ke perakitan. Oke. Oke, mungkin untuk video yang ini sampai di sini guys ya. Pokoknya intinya semuanya dibuka, apa yang bisa dibuka ya. Pompa oli, kemudian sweet oli, kemudian di sini juga nih metal-metal ini nih, lubang-lubang ini kita sogrok-sogrok pakai bambu juga ya. Pokoknya supaya bening dalamnya, supaya tidak ada kotoran yang tersisa, dedek yang tersisa atau kerak yang tersisa ya. Harus dilepas semua apa yang bisa dibuka. Oke, ini tinggal satu lagi. Biasanya kalau yang baut yang ini yang kecil agak alot ya. Pokoknya diusahain dilepas. Kalau misalkan nggak kena, ini terpaksa dicantum pakai las listrik ya. Nanti kan ada baut baru, kita belikan baut yang baru guys. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Undur diri. Tunggu video selanjutnya ketika perakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.